Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah dengan nomor NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 3 di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di mata kuliah sosial media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SSOS MM. Ya, di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari commenting culture, yang kedua media sosial manusia karir, yang ketiga sosial gaming dan perilakunya, yang keempat bullying versus victimization. Yang pertama, di sini ada pengertian dari commenting culture. Kehadiran new media seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain tidak bisa dipungkiri telah turut mengubah kebudayaan hari ini. Kebudayaan yang dimaksud adalah pola berpikir dan juga etos bertindak. Dua hal tersebut agaknya menjadi penting melihat bagaimana perkembangan perilaku di media sosial masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Carlia Supelly, seorang filsuf perempuan di Indonesia, pada satu kesempatan pernah menyinggung fenomena komentar, terutama di media sosial, yang tidak jarang menimbulkan keresahan dan bahkan konflik. Sejak media sosial berkembang, orang semakin mudah menyebarkan segala macam omongan, mulai dari kabar serius sampai desas-desus politik, perang ideologi, rasisme, dan sebagainya, ujarnya. Barangkali karena usaha untuk memeriksa terlebih dahulu suatu kabar memerlukan lebih banyak energi ketimbang menyebarkannya, maka kebanyakan dari pengguna media sosial akhirnya hanya berlomba-lomba dalam meneruskan kabar, paling tidak supaya dapat dianggap update, tambah Carlina. Teknologi menurut Carlia juga turut berperan dalam melahirkan budaya komentar. Siapa saja boleh komentar, tidak peduli apakah komentar tersebut menyakiti, melukai, bahkan menyingkirkan orang lain. Teknologi hari-hari ini juga telah berperan melahirkan setan gundul yang membuat orang lain menjadi korban. Setan gundul yang dimaksud Carlina adalah terjemahan dari kata troll. Carlina mengacu pada laporan majalah Times mengenai fenomena troll sebagai suatu culture of hate yang dapat ditimbulkan oleh internet. Yang kedua, media sosial manusia karir. Pengertian media sosial adalah media online yang digunakan sebagai sarana interaksi sosial online di internet. Di jejaring sosial, penggunaannya dapat berkomunikasi satu sama lain, berinteraksi, berbagi jaringan, dan kegiatan lainnya. Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Di sini ada definisi media sosial. Tidak serta-merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Seperti yang disebutkan pada definisi media sosial di atas, salah satu tujuannya merupakan sebagai media komunikasi alternatif untuk masyarakat. Berikut ini merupakan sebagian tujuan menggunakan media sosial secara umum. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, membentuk komunitas. Yang ketiga, menjalin hubungan pribadi. Dan yang keempat, media pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, sosial gaming dan perilakunya. Secara terminologi, game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan dan online adalah terhubung dengan internet. Jadi dapat disimpulkan, game online adalah game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN, sehingga pemainnya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama. Menurut Aji, game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan. Game online bisa dimainkan di komputer, laptop, smartphone, bahkan di tablet sekalipun, asal gadget
itu terhubung dengan jaringan internet, game online dapat dimainkan. Jenis game biasanya disebut dengan istilah genre game. Selain berarti jenis, genre juga berarti gaya atau format dari sebuah game. Menurut Henry, format sebuah game bisa murni sebuah genre atau bisa merupakan campuran dari beberapa genre lain. Game yang penulis buat juga merupakan campuran dari beberapa genre. Jenis-jenis game yang ada menurut Henry adalah sebagai berikut. Yang pertama, board game, yang kedua puzzle game, yang ketiga fighting game, yang keempat racing game, dan yang kelima Mobile Legend. Dan yang terakhir, bullying versus victimization. Istilah bullying diilhami dari kata bull, bahasa Inggris yang berarti banteng, yang suka menanduk. Pihak pelaku bullying biasa disebut bully. Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi juga bisa kuat secara mental. Definisi bullying yang diterima secara luas adalah yang dibuat always. Seseorang dianggap menjadi korban bullying bila ia dihadapkan pada tindakan negatif seseorang atau lebih yang dilakukan berulang-ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu, bullying melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Bullying dapat berbentuk tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung. Bullying langsung mencakup pelecehan fisik terhadap korbannya, sementara bullying tidak langsung terdiri atas berbagai strategi yang menyebabkan targetnya terasing dan terkucil secara sosial. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.